Pertama, dia itu mencuri mayat dari laboratorium praktik. Yang mana laboratorium itu kan berisi mayat-mayat yang biasanya itu tanpa identitas atau enggak dikenali kan. Enggak lain gue tengok kau nih Holmes ya. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di Pasukan Cerita bersama aku, Kila. Sebelumnya untuk informasi aja bahwa semua yang aku sampaikan di dalam video ini itu sudah berdasarkan hasil dari riset. Dan maaf kalau aku ada salah dalam penyebutan nama, tempat, kalimat, ataupun kata-kata di dalam video ini. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu kisah paling misterius dalam sejarah Amerika. Yang mana tentang seorang pria yang dikenal dengan penipu yang licik. Dan juga dia ini pelaku kejahatan berantai. Dan di salah satu sisinya, profesi dia itu adalah petugas medis. Dan pria ini adalah H.H. Holmes atau H.H. Holmes. Dan dari kisahnya ini bukan hanya tentang kejahatan, tapi juga tentang kepintaran dia yang disalahgunakan. Jadi siapa sih sebenarnya Holmes ini? Tunggu apa lagi? Mari kita simak ceritanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang seorang pria yang bernama Holmes ini tadi. Nah, ternyata Holmes ini sebelumnya itu bukan bernama Holmes. Dia dilahirkan dengan nama Herman Webster Mudgett yang lahir di Gilmanton, Amerika Serikat pada tanggal 16 Mei 1861. Dan kabarnya Holmes ini tadi pernah menikah sebanyak 3 kali dan itu secara bersamaan. Nggak lain gue tengok kau nih Holmes ya. Oke, kita lanjut. Oke, Herman Webster Mudgett ini dari kecil memang dia itu dikenal dengan salah satu anak yang mempunyai kecerdasan tingkat tinggi. Nah, di samping itu juga ternyata dia ini menunjukkan ada sifat-sifat yang ternyata tuh nggak baik gitu. Nah, seperti dia itu sering memanipulasi, kemudian sering bohong, dan juga dia punya obsesi terhadap kematian. Nah, asal kalian tahu ya, karena memang dia ini sejak muda dia itu dikenal dengan anak yang pintar, ternyata dia itu mampu masuk ke sekolah kedokteran di University of Michigan. Nah, saking pinternya kali ya, ternyata saat dia bersekolah atau menempuh pendidikan di University of Michigan di Fakultas Kedokteran ini tadi, disinilah kepintarannya ini disalahgunakan. Bermula pada saat Holmes ini berkuliah pada tahun 1882 sampai 1884, yang mana dia yang mempelajari anatomi dan juga bedah, di mana mahasiswa kedokteran ini kan mendapat akses ke mayat untuk praktek medis. Nah, ternyata dia itu menyalahgunakan akses tersebut. Oke, aku kasih tahu sama kalian ya. Pertama, dia itu mencuri mayat dari laboratorium praktik. Yang mana laboratorium itu kan berisi mayat-mayat yang biasanya itu tanpa identitas atau enggak dikenali kan. Nah, dia itu menggunakan mayat tersebut untuk mengatur polis asuransi jiwa dengan nama palsu. Nah, otomatis kan mayat ini identitasnya palsu. Terus kayak diada-adain gitu. Nah, selain itu dia juga mengklaim bahwa orang yang telah meninggal ini itu meninggal karena kecelakaan atau kejadian yang tragis. Kemudian jenazah tersebut pun diserahkan ke perusahaan asuransi sebagai bukti kematian. Dari situ entah gimana lah perusahaan asuransi ini melakukan pengecekan, klaim pun berhasil dan kemudian Holmes ini ternyata mengambil uang klaim tersebut. Nah, kenapa juga pada saat itu Holmes ini nggak ketahuan saat melakukan hal ini? Balik lagi ya, ini kan tahun 1800-an yang mana identifikasi jenazah belum menggunakan sidik jari atau tes DNA. Jadi zamannya itu belum seupdate sekarang. Dan juga kan sistem administrasi pada saat itu kan masih manual, jadi nggak terlalu ketat kayak sekarang. Jadi ini bisa membuat aksi dari pemalsuan identitas dan juga dokumen yang dilakukan tadi itu relatif mudah. Dan perlu kalian ketahui ya, pada saat itu dia ini berpura-pura sebagai kerabat ataupun wali dari korban ini, sehingga dia itu mengurus klaimnya ini ya sendiri. Nah, bahkan sampai dia lulus dia pun masih melakukan aksinya tersebut. Memang gila dia nih. Meskipun katanya nih ya, ternyata banyak dosen dan juga mahasiswa ataupun teman-teman fakultas kedokterannya ini yang mencurigai aksinya tersebut. Tapi selama dia berkuliah nggak ada tuduhan resmi ataupun penangkapan terhadap Holmes ini. Karena mungkin mereka hanya sekedar kayak curiga-curiga aja tapi nggak pernah melaporkan. Dan juga ini merupakan langkah awal karir kriminalnya yang mana memadukan kecerdasan, pengetahuan medis, dan juga skill menipunya. Pada tahun 1886, dia pun pindah ke Chicago. Kemudian dia ini mengganti identitasnya dan menggunakan nama baru, yaitu Henry Howard Holmes. Di Chicago ini tadi, dia pun bekerja di sebuah apotik, yang mana saat bekerja di sebuah apotik ini, dia itu dikenal dengan orang yang rapi,
sopan, dan juga ramah terhadap pelanggan. Dia pun membantu mengelola apotek ini dan menunjukkan keseriusannya dalam bekerja dengan berniat membantu. Nah, hal inilah yang membuat pemilik apotek ini memberikan kepercayaan penuh kepada Holmes ini sebagai tangan kanannya atau sebagai orang yang ibaratnya mengurus apotek ini. Namun setelah beberapa bulan kemudian, pemilik apotek ini pun menghilang secara misterius. Nah, pada saat itu juga secara bersamaan Holmes ini pun meyakini bahwa pemilik apotek ini sudah menjual apotek ini kepadanya. Nah, singkat cerita, nggak lama setelah itu Holmes pun membeli tanah kosong di seberang apotek tersebut dan mulai membangun gedung yang dikenal sebagai Murder Castle. Nah, ini adalah hotel besar yang didirikan di Chicago menjelang World Columbian Exposition pada tahun 1893. Dari luar, gedung ini memang tampaknya seperti hotel-hotel biasa, tapi ternyata di dalamnya ini penuh dengan ruangan-ruangan aneh yang dirancang khusus. Nah, Holmes ini yang dikenal dengan sangat ramah, pandai berbicara, dan juga selalu tampil menarik. Nah, dengan pesonanya tersebutlah membuat orang banyak banget datang ke hotelnya ini, entah untuk menginap ataupun bekerja sebagai staf di dalam hotel ini. Namun nih ya, beberapa orang yang datang ke hotel ini dengan berbagai macam keperluan kemudian menghilang tanpa kabar. Nah, ternyata Holmes di sini menggunakan bangunan ini untuk menjebak dan juga membunuh tamu-tamu hotel, terutama perempuan-perempuan muda, pegawai ataupun orang-orang yang dekat dengan dia sendiri. Sadis memang dia nih. Nah, Holmes ternyata mempunyai cara-cara tersendiri untuk menyingkirkan orang ini. Biasanya tuh yang nggak mudah ditebak. Dan juga dia itu pasti memastikan bahwa tidak ada jejak sedikit pun yang tertinggal saat melakukan aksinya ini. Nah, yang lebih mencengangkannya lagi, ternyata dia bukan hanya melakukan aksi yang tadi, tapi juga melakukan penipuan properti, asuransi, dan juga identitas. Bahkan dia pun rela bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk melakukan aksi penipuannya ini. Kejahatannya ini pun bukan hanya tentang soal kekerasan, tapi juga tentang kejahatan yang mana memanipulasi dan juga tentang permainan otak Holmes yang sangat susah ditebak. Dia ini benar-benar licik banget weh. Dia itu bisa menipu banyak orang, bahkan pihak yang berwenang sekalipun. Gila nggak tuh? Singkat cerita, pada tahun 1893, Holmes ini pun ditangkap atas penipuan asuransi setelah kebakaran yang terjadi di rumahnya. Tapi setelah itu dia dibebaskan. Kejatuhan Holmes dalam aksi kriminalnya pun dimulai pada saat dia bekerja sama dengan seorang pria atau seorang rekannya yang bernama Benjamin Pitezel. Nah, pada saat itu dia pun menyusun rencananya ini dengan Pitezel yang mana mau menipu asuransi jiwa dengan kematian palsu. Nah, rencananya Pitezel ini akan berpura-pura meninggal. Kemudian mereka akan mengambil uang klaim atas kematian Pitezel ini tadi. Nah, mereka pun mulai melakukan aksinya ini tadi dengan cara Pitezel ini membeli polis asuransi sebesar $10.000. Kemudian dia dan Holmes juga pergi ke Colorado, Missouri, New York, Pennsylvania, Tennessee, dan juga Texas. Namun ternyata setelah melakukan aksinya tersebut, Holmes pun melakukan hal-hal yang di luar rencana, yang mana dia memutuskan untuk membunuh Pitezel ini tadi. Dia juga melakukan tindakan yang membuat pihak berwenang pun curiga sama dia. Entah gimana caranya lah ya, dengan mengetahui hal ini, penyelidikan pun dimulai dan benang merah kejahatan Holmes pun mulai terungkap. Nah, pada saat itu polisi pun mendatangi hotel di Chicago dan mereka pun menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan, terutama desain dari bangunan yang sangat tidak biasa, banyak ruangan tersembunyi, dan juga peralatan misterius yang pastinya nggak bisa dijelaskan secara detail. Nah, mereka itu menemukan hal-hal aneh seperti ruangan rahasia, lorong-lorong tersembunyi, dan juga ruang penyiksaan, ruangan gas, ruang pembuangan mayat ke bawah tanah, ruang kedap suara, bahkan krematorium mini ada juga di situ. Kemudian meja bedah dan juga alat bedah dan berbagai macam penemuan lainnya. Pada saat itu masyarakat pun geger mendengar hal ini dan kemudian menyebut tempat itu sebagai The Murder Castle. Dan pada saat itu juga Holmes pun menjadi headline di seluruh negeri. Sesaat setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, Holmes pun segera ditangkap, kemudian diadili dan juga dijatuhi hukuman.
Nah, dalam pengakuannya, Holmes sendiri menyebutkan bahwa dia telah melakukan tindakan lainnya kepada lebih dari 20 orang, meskipun jumlah pastinya itu tidak bisa dipastikan. Beberapa sumber bahkan memperkirakan korban dari Holmes ini mencapai ratusan orang, dan juga sebagian besar korbannya ini adalah wanita. Dia pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dan dihukum gantung pada tanggal 7 Mei 1896. Banyak yang percaya memang bahwa Holmes ini adalah manipulator sejati, bukan hanya karena tindakannya, tetapi juga caranya membentuk citra di depan publik. Holmes yang menggunakan berbagai metode sadis dan juga manipulatif ini untuk menghabisi korbannya dan juga membangun sistem kejahatan yang rumit dan juga nyaris gak terdeteksi selama bertahun-tahun. Apalagi semuanya ini dibalut dengan senyuman ramah dan juga jas dokternya ini tadi. Sehingga kejahatannya ini pun sangat terencana dan juga memanfaatkan bangunan Murder Castle ini sebagai alat bantu utamanya. Apalagi nih ya, pola yang terus ia gunakan dalam melakukan kejahatan-kejahatannya ini adalah ramah di luar tapi manipulatif di dalam. Dan yang lebih mengerikannya nih guys ya, sampai hari ini gak ada yang tahu pasti berapa jumlah korban yang sudah dihabisi oleh Holmes ini. Nah, bangunan Murder Castle ini pun sudah dihancurkan sebagian oleh kebakaran hingga akhirnya diratakan, dan juga lokasinya itu sudah berubah menjadi kantor pos. Nah, kisah dari Holmes ini bukan hanya tentang cerita kriminal, tetapi juga pengingat bahwa kecerdasan tanpa empati itu bisa berubah menjadi hal-hal yang sangat berbahaya. Nah, semoga kisah kali ini bisa menjadi pelajaran dan juga pengingat untuk kita semua bahwa semua hal yang tampak biasa di luar belum tentu benar-benar aman di dalam. Dan juga ingat, kalian tetap harus berhati-hati saat kalian mengenal seseorang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video menarik di channel aku. See you on the next video. Bye-bye.